Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi untuk belajar kimia dengan materi konsep mol. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam bersama dengan saya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep mol dengan tujuan satu, menentukan jumlah partikel. Jumlah partikel ini nanti bisa atom, bisa molekul, dan bisa ion. Yang kedua adalah menentukan jumlah massa, satuannya adalah gram. Yang ketiga adalah menentukan jumlah volume pada keadaan standar. Standar itu adalah suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, standar temperatur pressure. Yang keempat adalah menentukan jumlah volume gas diukur pada kondisi gas lain dengan P dan T yang sama. Ini menurut hukum hipotesis Avogadro. Lalu yang kelima adalah menentukan jumlah volume atau tekanan dalam persamaan gas ideal. Kalau kita melihat tujuan pembelajaran ini, kalau kita menghitung volume ini pada keadaan STP, menghitung volume diukur pada kondisi gas lain dengan P dan T yang sama. Yang ketiga adalah menghitung jumlah volume berdasarkan persamaan hukum gas ideal. Jadi menghitung volume gas ini ada tiga kondisi yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, jumlah partikel. Kalau kita mengingat jumlah partikel, kita ingat satuan jumlah zat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, satu losen ini 12 buah. Kalau ada 2 losen itu ada 24 buah atau biji. Satu kodi itu 20 buah. Kalau ada 2 kodi, 40 buah. Demikian pula untuk menyatakan jumlah partikel itu digunakan satuan, namanya 1 mol. 1 mol itu sama saja mengandung partikel 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikel ini nanti bisa atom, bisa molekul, dan bisa ion. Jadi untuk menghitung jumlah partikel ini digunakan satuan jumlah zat yang namanya mol. Kalau ada 2 mol itu ini 2 kalinya, 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini 1 molnya sekian. Kalau ditarik rumus, jadinya demikian. Jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 ini namanya bilangan Avogadro. Jadi jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro, sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23.
Kalau mencari mol, rumus ini diubah dalam bentuk mol, maka mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Contoh soalnya, nomor 1. Jumlah molekul yang terdapat dalam 0,5 mol H2O adalah titik-titik. Pembahasan jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekali lagi, ini namanya bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan L. Sama dengan molnya tadi 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Ini molekul H2O, ini molekul karena terbentuk dari atom-atom yang berbeda, yaitu H dan O. Jadi nama molekul, maka partikelnya ini namanya molekul H2O. Soal yang kedua, jumlah atom H dan O dalam 0,5 mol H2O adalah titik-titik. H2O mengandung 2 atom H, berarti mol H sama dengan 2 kali 0,5 mol, sama dengan 1 mol. Ini hanya 2. Kalau begitu, mol O dan 1 atom O, berarti mol O sama dengan 1 kali 0,5 mol, sama dengan 0,5 mol. Sehingga jumlah partikelnya sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom H. Jadi ini satuannya adalah atom H. Yang kedua, jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini pangkat 23. Molnya atom O itu ini 0,5. Molnya atom O 0,5 dimasukkan 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini pangkat ini. Jadinya sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23 atom O. Jadi partikelnya ini atom, karena yang ditanyakan adalah atom. Soal yang ketiga, jumlah mol yang terdapat dalam 1,806 kali 10 pangkat 24 molekul NH3 adalah titik-titik. Ini ditanyakan mol, maka rumusnya kita pakai mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol sama dengan jumlah partikelnya tadi 1,806 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro-nya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 1,806 dibagi 6,02 itu 0,3. 10 pangkat 24, 10 pangkat 23. Ini kalau dicoret masih ada 10, yang atas masih ada 1. 10 pangkat 1. Sehingga ketemunya 3 mol NH3. Ketemunya ada 3 mol NH3. Yang kedua, massa molar, hubungan massa zat dengan jumlah partikel dinyatakan dalam massa molar, yaitu massa zat yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya zat ini adalah 1 mol mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sebagai standar, massa molar ditetapkan 12 gram atom C12. Jadi sebagai standarnya ini digunakan atom C12 ditetapkan sebanyak 12 gram. Jadi 1 mol atom C12 ini akan mengandung 12 gram C, 12 gram. Setiap 1 mol C12 itu akan mengandung 12 gram. 1 mol suatu zat sama dengan massa zatnya yang sesuai dengan ARMR-nya. Jadi
Contoh tadi C12 AR-nya adalah 12. Kalau dia ini mengandung 1 mol, itu ya dia mengandung 12 gram C. Jadi sudah sesuai dengan AR atau MR-nya. Kalau dibuat rumusnya demikian. Gram sama dengan mol kali MR atau MR. Kalau dibuat mol sama dengan gram ini massa dibagi AR atau MR. Gram ini massa. Jadi massa zat itu sama dengan mol kali AR atau MR. Mol sama dengan massa dalam bentuk gram dibagi AR atau MR. Contoh soal. Berapa massa dari 0,2 mol NH3 ARNA sama dengan 23, O16, dan H sama dengan 1. Pembahasan rumusnya dipakai gram sama dengan mol kali MR. Ini MR NaOH. NaOH ini molekul, maka ditulis MR. Sehingga MR NaOH sama dengan Na 1 kali ARNA plus 1 kali ARO plus 1 kali ARH. Jadi 1 Na ini 23, O ini 16, H ini 1. Ketemunya 40. Gram sama dengan mol kali MR NaOH. Molnya tadi 0,2 kali 40 sama dengan 20 gram NaOH. Soal yang kedua, berapa mol dari 20 gram CaCO3? Gram diubah dalam bentuk mol, di mana air Ca40, C12, dan O16. Pembahasan, tanyakan mol, maka mol sama dengan ini gram dibagi MR-nya. Gram dibagi MR, MR CaCO3 sama dengan Ca40, 1, C-nya 1, 1 kali 12, O-nya 3, 3 kali 16, sama dengan 40, tambah 12 plus 48 sama dengan 100. Sehingga mol sama dengan gram dibagi MR. CaCO3. Gramnya tadi 20, MR-nya 100. Sama dengan 0,2 mol CaCO3. Yang ketiga, volume molar. Volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jika gas diukur pada STP, yaitu keadaan standar, yaitu 0 derajat dan tekanan 1 atm, maka volume molar gas disebut volume molar standar, yaitu 1 mol gas sama dengan 22,4 liter per mol. Kalau ada 2 mol, maka menjadi 44,8 liter per mol. Ini keadaan standar. Rumus ini dalam keadaan standar. Sehingga rumusnya menjadi demikian. Volume sama dengan mol kali 22,4. Ini keadaan standar. Rumus ini bisa dipakai dalam keadaan standar. Standar yaitu pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi gas yang diukur pada kondisi ini nanti bisa dihitung volumenya dengan menggunakan rumus ini. Kalau wujud dalam bentuk mol, maka mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, ini sekali lagi, ini itu rumus ini bisa dipakai apabila gas itu diukur pada keadaan standar. Keadaan standar itu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Maka rumusnya pakai ini. Contoh soal, berapa volume dari 0,5 mol gas SO3 pada kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm? Jadi diukur pada kondisi ini. Soal yang kedua, berapa mol dari 5,6 liter gas NH3 pada kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm? Kondisi ini namanya kondisi standar. Soal yang pertama, pembahasan ditanyakan volume. Volume sama dengan mol kali 22,4. Sama dengan molnya 0,5, ini 0,5 kali 22,4. Sama dengan setengahnya 11,2 liter SO3. Maaf, ini SO3. Liter SO3. Soal yang kedua ini yang ditanyakan adalah mol.
Maka rumus dipakai mol sama dengan volume dibagi 22,4. Volumenya tadi 5,6 liter. Kemudian ini dibagi 22,4. Akhirnya ketemu 0,25 mol NH3. Ketemunya adalah 0,25 mol NH3. Yang keempat, hipotesis Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, sejumlah volume yang sama, suatu gas mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ini berarti perbandingan jumlah molekul gas sama dengan perbandingan jumlah volume gas sama dengan perbandingan jumlah mol gas. Jadi dengan catatan pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi sejumlah volume yang sama itu akan mengandung jumlah molekul yang sama, juga akan mengandung jumlah mol yang sama. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Sehingga ini bisa ditarik hubungan demikian, V1 banding V2 sama dengan mol 1 banding mol 2. Atau dibuat rumus demikian, mol 1 dibagi V1 sama dengan mol 2 dibagi V2. Ini kalau dibuat kondisi untuk memahami lebih jelasnya dibuat demikian. Ini kondisi gas, keadaan gas 1, ini keadaan gas 2. Ini keadaan gas 1 ditanyakan volumenya dan massa tertentu, dan keadaan gas 2 volume dan massa yang diketahui. Volume dan massa ini sudah diketahui pada PT yang sama. Ini volume gas ini bisa dihitung berdasarkan kondisi gas 2, yaitu volume dan massa yang sudah diketahui. Tinggal membandingkan dengan catatan pada tekanan dan T yang sama. Contoh soal. Berapa volume 3 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama saja setara, dengan 1 gram gas CH4 bervolume 1,5 liter, ARN 14, O sama dengan 16, C sama dengan 12, H sama dengan 1. Rumusnya dipakai, cara pikirnya, maaf dari ini dulu, yang diketahui dulu, ini gasnya kita diketahui dulu, 3 gram gas NO, V1-nya ini yang ditanyakan berapa volumenya, mRNO ini bisa dicari 1 kali 14 plus 1 kali 16, N-nya jumlahnya 1, O-nya jumlah 1, maka 1 kali 14, 1 kali 16 sama dengan 30. Kemudian kondisi gas 2, diketahui 1 gram CH4. Kondisi gas H2 ini, gas CH3 kondisinya 1 gram, volumenya 1,5 liter, MrCH4, C-nya 1 kali 12, H-nya 4 kali 1, air H1 sama dengan 16. Jadi ini kondisi gas pertama, kondisi gas kedua. Diukur dengan menggunakan kondisi gas kedua dengan catatan pada P dan T yang sama. Kita mulai kerjakan, cara mengerjakannya. Mol 1 kita cari, mol 1 sama dengan gram diubah ke bentuk mol. Gramnya 3 gram, MR-nya 30, 3 per 30 sama dengan 0,1 mol NO. Mol yang kedua sama dengan gram dibagi MR, gramnya 1 gram, MR-nya 16 sama dengan 0,0625 mol CH4. Jadi mol pertama sudah kita temukan, mol kedua sudah kita cari, maka rumusnya dipakai ini. Mol 1 dibagi V1 sama dengan mol 2 dibagi V2. Mol 1-nya adalah 0,1, V1-nya yang kita cari sama dengan mol 2-nya 0,062, dibagi V2-nya adalah 1,5. Kemudian dikalikan silang. Ini kali ini 0,1 kali 1,5.
Jadi V1 kali 0,0625 sama dengan 0,1 kali 1,5. Jadi V1-nya sama dengan 0,1 kali 1,5 itu 0,15 dibagi 0,0625 sama dengan 2,4 liter gas NO. Jadi V1-nya bisa kita cari, ketemunya adalah 2,4 liter gas NO. Yang kelima, hukum gas ideal. Untuk menentukan volume gas pada sembarang suhu, ini suhunya sembarang, dapat digunakan beberapa hukum tentang gas yang berlaku pada gas ideal sebagai berikut. Hukum Boyle. Sejumlah gas tertentu pada T tetap, tekanannya itu berbanding balik dengan volumenya. Ini menurut hukum Boyle, yaitu sejumlah mol gas itu berbanding terbalik dengan volumenya jika diukur pada suhu tetap. Lalu hukum yang kedua adalah hukum Carlos. Volume sejumlah mol gas pada tekanan yang tetap berbanding lurus dengan suhu mutlaknya pada P tetap. Pada P tetap itu V sama dengan T, atau berbanding lurus sama dengan suhunya, V sama dengan T. Hukum Avogadro. Pada tekanan dan suhu tetap, volume suatu gas berbanding lurus dengan jumlah mol gas atau V sama dengan N pada P dan T yang tetap. Jadi sejumlah mol gas pada tekanan dan T tetap, maka volumenya itu berbanding lurus dengan molnya, atau V-nya itu sama dengan mol. Rumus gas ideal, sehingga dari tiga hukum ini bisa ditarik rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan, satuannya atm, volume ini adalah satuannya liter, N-nya adalah mol, R tetapan gas ideal yang harganya adalah 0,082 dengan satuan L atm per mol per Kelvin, T adalah suhu dalam bentuk Kelvin, suhu mutlak. Sehingga kalau diubah dalam bentuk suhu dalam bentuk Kelvin, maka derajat Celcius ini ditambah 273 Kelvin. Contoh soal. Berapa volume dari 1 gram gas hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, air H sama dengan 1. Suhunya ini sembarang. Jadi suhunya ini 25 derajat Celcius. Bukan dalam kondisi standar. Nah, tekanannya 1 atm, tapi suhunya ini 25 derajat Celcius. Seandainya ini 0 derajat Celcius, itu bisa menggunakan rumus V volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Karena ini suhunya sembarang, maka pakai rumus persamaan gas ideal. Cara menghitung volumenya. Pembahasan D1 P sama dengan 1 atm. T-nya 25 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 298 Kelvin. Lalu M-nya, masanya adalah 1 gram gas H2. Masanya ini 1 gram gas H2. Ditanyakan V sama dengan titik-titik dan dianggap gas ideal. Dijawab G3 sama dengan kita mencari MR-nya dulu. MR gas hidrogen. Gas hidrogen ini kalau ditulis dilambangkan H2. Gas hidrogen ditulisannya H2. 2 kali 1, air H itu 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi gram ini diubah dalam bentuk mol. Mol sama dengan gram dibagi mr. Gramnya adalah 1, mr-nya 2 sama dengan 0,5 mol H2.
Setelah ketemu mol, maka kita menggunakan rumus ini. PV sama dengan nRT. P-nya 1 kali V, N-nya 0,5, R-nya 0,082, T-nya 298 sama dengan 0,5 kali 0,082 kali 298 dibagi 1. Ketemunya sama dengan 12,218 liter gas H2. Contoh yang kedua. Berapa tekanan tabung gas yang volumenya 30 liter pada 27 derajat Celcius yang di dalamnya berisi gas CH4 sebanyak 12 kg. MrCH4 sama dengan 16 dan merupakan gas ideal. Nah, sekali lagi, ini suhunya adalah 20 derajat Celcius, bukan kondisi standar, sehingga rumusnya harus pakai rumus persamaan gas ideal. Pembahasan, D1 V-nya sama dengan 10 liter, T-nya 27 ditambah 273 300 Kelvin, M-nya masanya adalah 12 kg sama dengan 12.000 gram, harus dalam bentuk 12.000 gram, harus bentuk gram, bukan kilogram. MrCH4 sama dengan 16. Lalu ditanyakan P sama dengan titik, tekanannya berapa? Jawab, maka menjawabnya adalah gram ini diubah dalam bentuk mol. Caranya sama dengan gram dibagi mr, masanya adalah 12.000 dibagi 16 sama dengan 750 mol CH4. 750 mol CH4. Sehingga rumusnya dipakai PV sama dengan nRT. P, V-nya 30 liter, N-nya 750 mol, R-nya 0,082, T-nya adalah 300. Sehingga P sama dengan 750 kali 0,02 kali 300 dibagi 30 sama dengan 615 atm. Jadi sekali lagi, kalau suhunya dalam suhu sembarang 20 derajat Celcius, untuk menghitung P-nya ini harus pakai rumus PV sama dengan nRT. Dari rumus tadi, massa, lalu jumlah partikel, lalu volume, dan molaritas. Ini mol ini ada sebagai pusat untuk mencari komponen yang lain. Mol ini adalah pusat. Bisa digunakan untuk mencari massa, bisa untuk digunakan mencari volume, bisa digunakan untuk mencari jumlah partikel, dan bisa digunakan untuk mencari molaritas. Contoh, ini mol ini mau diubah dalam bentuk jumlah partikel. Rumus yang dipakai adalah ini, jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Molnya sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah partikel ini nanti bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Jadi ini mol akan berubah menjadi jumlah partikel. Caranya mol ini dikalikan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi mol kali 0,2 kali 10 pangkat 23 akan menghasilkan jumlah partikel. Jadi
ini mol akan berubah menjadi jumlah partikel. Lalu mol ini juga bisa diubah dalam bentuk gram. Caranya mol kali massa atom relatif atau mR. Jadi mol ini bisa diubah dalam bentuk massa menjadi gram. Caranya dikalikan molnya ini dikalikan AR atau MR-nya. Lalu mol ini juga nanti bisa digunakan untuk mencari volume. Caranya mol dikalikan 22,4 liter. Jadi ini dikalikan 22,4 liter per mol, ini satuannya liter per mol, itu bila mana diukur pada kondisi 0 derajat dan 1 atm atau kondisi standar. Rumusnya sama dengan mol kali 22,4 liter. Jadi mol ini bisa digunakan untuk mencari volume kondisi standar, itu dikalikan 22,4 liter per mol. Mol ini juga bisa digunakan untuk mencari konsentrasi. Jadi mol ini juga bisa digunakan untuk mencari konsentrasi. Caranya adalah mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Jadi mol ini adalah sentral. Sentral kalau sudah dalam wujud mol itu nanti bisa diubah dalam bentuk jumlah partikel, bisa digunakan untuk mencari jumlah partikel. Mol ini nanti bisa digunakan untuk mencari massa. Mol ini nanti bisa digunakan untuk mencari volume suatu gas bila mana diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Demikian mol ini nanti bisa digunakan untuk mencari molaritas dengan cara dibagi volume. Jadi rumusnya dengan M molaritas atau konsentrasi sama dengan mol per V. Sekarang komponen-komponen yang lain, misalnya ini jumlah partikel. Jumlah partikel ini bisa diubah dalam bentuk mol. Jadi jumlah partikel ini dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini jumlah partikel akan bisa diubah dalam bentuk mol. Demikian pula massa. Massa ini itu bisa diubah dalam bentuk mol. Ini massa diubah dalam bentuk mol. Jadi rumusnya ini gram sama dengan mol kali AR atau MR. Kalau massa diubah dalam bentuk mol, maka mol sama dengan gram dibagi AR atau MR. Jadi ini nanti berubah ke sini dibagi AR atau MR-nya. Jadi massa ini gram atau massa gram dibagi R atau MR nanti menghasilkan mol. Demikian pula volume. Volume ini bisa diubah dalam bentuk mol. Caranya volume ini dibagi 22,4 liter per mol. Jadi volume ini dibagi 22,4 nanti berubah menjadi mol. Dengan catatan kondisinya standar. Lalu molaritas ini juga nanti bisa dalam bentuk mol, diubah dalam bentuk mol.
Molaritas dalam bentuk mol ini molaritasnya adalah kali dikalikan volumenya. Jadi molaritas dikalikan volumenya nanti berubah menjadi mol. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume berubah menjadi mol. Jadi mol ini adalah sentral. Jadi di dalam mengerjakan soal kimia, komponen yang diketahui itu misalnya dalam bentuk jumlah partikel atau massa atau volume itu dibuat dalam bentuk mol. Karena mol ini nanti bisa untuk mencari komponen yang lain. Bisa digunakan untuk mencari jumlah partikel, bisa digunakan untuk mencari massa, bisa digunakan mencari volume, dan bisa digunakan untuk mencari molaritas. Untuk menghitung volume, untuk menghitung khusus ini, untuk menghitung volume ini, itu ada 3 kondisi yang kita pelajari. Pertama, kondisi STP. Yang kedua, mencari volume. Kondisi yang kedua, yaitu dibandingkan dengan gas yang lain. Mol 1 dibagi V1 sama dengan mol 2 dibagi V2. Kondisi yang ketiga pakai rumus ini. Pada suhu sembarang, PV sama dengan nRT. T-nya ini sembarang, T-nya ini tidak 0 derajat Celcius sembarang. Maka rumusnya pakai mencari volume adalah pakai rumus PV sama dengan nRT. Di mana ini P-nya tekanan, V-nya volume dalam bentuk liter, N-nya adalah mol, R tetapan gas ideal, suhu mutlak dalam bentuk Kelvin, 0 derajat dan ditambah 0 derajat ditambah 273 Kelvin. Nah, massa ini nanti fasenya, massa suatu zat, fase suatu zat ini untuk massa ini bisa nanti dalam bentuk solid, padatan, liquid, cair, lelehan, atau aqua larutan, dan gas. Untuk volume ini wujudnya dalam bentuk gas, fasenya dalam bentuk gas. Jadi dalam bentuk gas. Untuk jumlah partikel sama, jumlah partikel fasenya ini suatu zat bisa bentuk solid, padat, liquid, lelehan, aqua larutan, dan gas. Untuk molaritas, khusus molaritas ini dalam bentuk dalam fase aqua. Contoh soal. Ini kita mempelajari mol sebagai pusat sentral untuk mencari komponen yang lain. Massa dari 1,806 kali 10 pangkat 23 molekul CH4. ARH sama dengan 1, C sama dengan 12. Ditanyakan massa, maka mencari mol dulu, ini dalam bentuk mol. Ditanyakan massa, maka jumlah molekul ini harus diubah dalam bentuk mol dulu. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan jumlah partikelnya adalah 1,806 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 1,806 dibagi 6,02 itu sama dengan sini sama dengan 0,3. Terus ini pangkat 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23 ini dicoret. Yang bawah tinggal 10 pangkat 1.
10 pangkat 1 kalau kita naikkan menjadi 10 pangkat min 1. Jadi ini naik menjadi 10 pangkat min 1 sama dengan 0,03 mol. Nah, dari mol ini akan digunakan untuk mencari massa. Massa itu adalah mol kali mr, maka kita harus cari mr-nya dulu. mr CH4 sama dengan 1 kali ARC plus 4 kali ARH sama dengan 1 kali 12 plus 4 kali 1 sama dengan 16. Lalu mencari massa sama dengan, berarti rumusnya gram sama dengan mol kali mr CH4 sama dengan molnya 0,03 kali 16 sama dengan 0,48 gram CH4. Jadi masanya sudah ketemu 0,48 gram. Soal yang kedua, tentukan jumlah molekul dan masanya dari gas NO3 yang menempati ruang 5,6 liter diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Diketahui volume diukur pada keadaan standar. Maka pada keadaan standar ini berlaku rumus volume sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Jadi ini harus diubah ke mol dulu. Mol sama dengan volume dibagi 22,4 sama dengan volumenya 5,6 dibagi 22,4 sama dengan 0,25 mol. Untuk mencari jumlah partikel, maka rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya sama dengan 0,25 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan ketemunya adalah 1, jadi 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul NO. Nah, NO ini adalah molekul karena terbentuk dari atom-atom yang berbeda, yaitu atom N dan atom O. Kalau mencari massa, mencari gram atau massa, kita cari mR-nya dulu. mRNO sama dengan 1 kali N ini adalah 14 plus O ini 1 kali 16 sama dengan 30. Jadi gram atau massa sama dengan mol
kali MR NO sama dengan molnya tadi adalah 0,25 kali MR-nya adalah 30 sama dengan 7,5 gram NO. Nah, ini soal yang kedua ini ditanyakan jumlah molekul dan massa dari volume yang diketahui. Maka volume yang diketahui ini harus diubah dalam bentuk mol. Cara merubahnya, ini rumus yang dipakai adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Rumus ini bisa dipakai jika diukur pada keadaan standar 0 derajat Celcius dan 1 atm. Soal berikutnya, nomor 3. Apabila diukur pada keadaan standar, ini keadaan standar, 0 derajat Celcius 1 atm, volume dari 2 gram SO3, AR S32 dan O16 adalah titik. Maka kita mengerjakan dari 2 gram dulu. Dari 2 gram ini harus diubah dalam bentuk mol. Caranya adalah pakai rumus mol sama dengan gram dibagi MrSO3. Kita cari dulu MR-nya. MrSO3 sama dengan 1 kali harga massa atom relatif S adalah 32 plus O ini sebanyak 3. 3 kali ARO. ARO adalah 16. Sama dengan 32 plus 48. Ketemunya atas. Jadi MR SO3 sama dengan 80. Lalu kita memasukkan dalam rumus ini mol sama dengan gram dibagi MR sama dengan gramnya adalah 2 dibagi 80 seperempat-puluh sama dengan 0,025 mol seperempat-puluh. Ditanyakan volume keadaan standar, maka volume sama dengan mol kali 22,4 liter per mol, satuannya liter per mol, sama dengan molnya adalah 0,025 kali 22,4. Ketemunya adalah 0,56 liter, satuannya liter gas SO3. Jadi yang diketahui dalam soal ini adalah dalam wujud massa, maka massa ini harus diubah dalam bentuk mol. Rumus molnya adalah ini. Nah, setelah mol ketemu, maka tinggal memasukkan mencari volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Rumus ini sekali lagi dalam keadaan standar, yaitu diukur pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Soal yang kedua,
Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas SO2 masanya 16 gram. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, massa 3 liter gas CH4 adalah titik-titik. Kita kerjakan. Ini ada 2 gas, 2 liter gas SO3 masanya 16 gram. Diukur pada suhu dan tekanan sama dibandingkan dengan gas yang lain. Diketahui dulu. D1 itu V sama dengan 2 liter. Lalu masanya sama dengan 16 gram. Lalu MR SO2 sama dengan 1. S-nya adalah harganya 32 plus 2 kali RO, O itu 16, sama dengan 32 plus 32 sama dengan 64. Ini kondisi gas yang pertama. Kondisi gas yang kedua, di 3 liter gas CH4. Jadi volumenya sama dengan 3 liter. MR-nya CH4 sama dengan 1 kali air C adalah 12 plus 4 kali airnya adalah 1 sama dengan 16. Jadi kondisi gas pertama ini akan diukur pada kondisi gas kedua dengan catatan pada tekanan dan suhu yang sama. Ini ditanyakan masanya ini, M masanya atau gram sama dengan titik-titik. Ini gram sama dengan titik-titik. Ditanyakan masanya. Maka kita cari mol dulu. Mol yang gas 1 ini. Mol sama dengan gram dibagi MR. Sama dengan gramnya adalah 16 gram, MR-nya adalah 64. Ini temuannya. Ini tidak usah dibagi dulu, nanti dalam perhitungannya kita coret-coret saja. Mol yang kedua ini adalah mol yang kedua. Mol, ini mol 1, maaf ini mol 1. Ini saya katakan mol 2 sama dengan gram dibagi MR yang kedua. Gramnya ini yang kita cari, gram. MR-nya tadi adalah 16. Nah, sudah ketemu demikian, maka kita pakai rumus ini. Jadi rumusnya dipakai mol 1 dibagi V1 sama dengan mol 2 dibagi V2. Mol 1-nya adalah 16 dibagi 64, kemudian dibagi lagi volume. Volumenya di sini adalah 2 liter, ini dibagi volume itu sama saja nanti dikalikan 2. Ini 64 kali 2. Nah, sama dengan mol 2-nya adalah ini. Mol 2-nya adalah gram per 16. Ini gram dibagi 16 kali volume dibagi volumenya, ini gram per 16 dibagi volumenya, 3 liter, makanya langsung dikalikan 3, dibagi sama saja ini dikalikan 3. Nah, kita naik ke atas, jadinya adalah 16 dibagi 64
kali 2 sama dengan gram dibagi 16 kali 3. Dikalikan silang, ini gram kali 64 kali 2 sama dengan 16 kali 16 kali 3. Ini 64 dibagi 16. Ini hasilnya adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. Maka kita coret. Ini 8 kita coret. Ini 16-nya kita coret. Tinggal 2. 2 kali 3. Jadi gram sama dengan 6 gram CH4. Ketemunya ini. Jadi 6 gram CH4. Lalu soal berikutnya. Soal yang kelima. Berapa volume tabung gas yang tekanannya 228.000 mmHg pada suhu 27 derajat Celcius yang di dalamnya berisi gas CH4 sebanyak 2 kg. Air C sama dengan 12, H sama dengan 1, dan CH4 dianggap gas ideal. Karena suhunya pada 27 derajat Celcius, ini bukan pada kondisi standar, maka rumus yang dipakai adalah PV sama dengan nRT. Diketahui dulu, D1 sama dengan P, tekanannya adalah 22.800 lagi, lalu suhunya T sama dengan 27 derajat Celcius. Ini langsung saya jadikan Kelvin ditambah 23 sama dengan 300 Kelvin. Lalu masanya M, masanya sama dengan adalah 2 kg. Ini langsung saya jadikan gram, 2000 gram. Lalu CH4, MR CH4 sama dengan 1 kali 12 plus 4 kali 1. Totalnya sama dengan 16. Ditanyakan volume sama dengan titik-titik. Nah, jawab pakai rumus PV sama dengan nRT. Nah, P yang diketahui ini dalam bentuk milimeter Hg, ini harus diubah dalam bentuk ATM. Dalam bentuk ATM ini harus dibagi 760 mm Hg. 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg sama dengan 760 mm Hg. Sehingga P-nya ini sama dengan 228.000 mm Hg dibagi 760 mm Hg. Jadi kali 1 ATM. Tinggal sama dengan 300 ATM. Jadi kita masukkan P sama dengan nRT. Maaf, N-nya kita cek dulu, molnya dulu. Mol sama dengan gram dibagi mr. Gramnya adalah 2000,
MR-nya tadi adalah 16. 2000 kalau dibagi 16 itu hasilnya adalah, bentar, ini ketemunya adalah sama dengan 125 mol CH4. P-nya tadi 300 atm, V-nya yang kita cari, molnya adalah 125, R-nya adalah 0,082, T-nya adalah 300. 300 dicoret sama dengan 125 kali 0,082 sama dengan, ketemunya adalah 10,25 liter CH4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa mengerjakan soal latihannya. Soal latihannya ini ada 10, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong anak-anakku semuanya ini dikerjakan di buku tugas. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas bersama-sama. Cukup sekian, tetap semangat, tetap belajar, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.